Kalau bicara soal KUHP atau KUHP ya, bicara soal hukum itu kan ada wilayahnya. Kalau hukum positif, hukum pidana, hukum KUHP isi. Kalau hukum agama MUI kan gitu kan, di Indonesia kita harus merujuk MUI. Nah, waktu itu penyidik bilang ke saya, Gus Nur, karena saya sudah menggelar perkara dengan MUI. Nah, sejak itu saya perintahkan kuasa hukum untuk cari MUI-nya yang orangnya, dan tidak ada statement dari MUI, bahkan tidak ada konferensi dari MUI bahwa saya lakukan itu melanggar atau sesat gitu. Seandainya ada statement dari MUI, Gus Nur salah, nah, maka saya akan tunduk aturan itu, kurang lebih begitu. Berikutnya ya, ahli agama yang kami hadirkan itu juga terkait mubahalah itu menyatakan bahwa pada waktu memang saudara itu pernyataan saja tidak yang ini. Coba saudara jaksa diamati mubalah itu ada nggak yang ditulis itu. Mubalah itu 100% saya membimbing orang, karena ya kalau mau kata-kata menuduh berarti saudara menuduh orang, klarifikasi, saya tes kejujurannya. Jadi mubahalah yang saya lakukan bukan bermaksud untuk menuduh seseorang, tapi untuk membuktikan apakah saudara Bambang Tri ini jujur atau bohong. Begitu saudara. Oke, kami lanjutkan ya. Ada pernyataan saudara dalam perkara ini, kalau tidak percaya atau yakin apa yang telah diomongkan, ya, ya, itu ya. Jaksa penuntutnya seandainya ya dengan kemarin sampaikan pelaku pun seandainya dia terus bermuara, saya harus di rumah 3 hari, jangankan 3 hari, 3 menit. Kalau dia sudah berani bersumpah di atas Al-Quran, saya tidak punya alasan. Kita itu melihat orang itu juga gak butuh lama sebenarnya, hitungan detik pun kita langsung bisa menilai ini orang ini jujur apa bohong. Nah, jadi kalau misalkan sampai detik ini saudara jaksa tidak mempercayai Bambang Tri, ya nggak apa-apa, itu wilayah suasana batinnya Anda. Saya walaupun tidak percaya, tapi saya tidak punya pilihan karena dia sudah berani mengambil resiko itu. Kurang lebih begitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari saya, mungkin disambung sama teman-teman ya. Baik. Ini saudara kan sudah menghubungi, mengajak, mengundang Bambang Tri untuk bermubahalah.
saudara juga sudah mengeluarkan materi yang tidak sedikit Baik. untuk mengundang itu. Terus kemudian tujuan mubalahnya itu sendiri, kalau saya mengutip kemarin saudara karena sudah merasa yakin dengan Bambang Tri itu terkait tuduhan ya palsunya ijazah sekolah milik Pak Jokowi. Baik. Yang ingin saya tanyakan itu motivasi Anda itu apa sebenarnya dalam hal mengundang Bambang Tri ini? Real aja maksudnya, motivasi Anda apa? Saya waktu itu tidak punya motivasi, spontan, ya. Karena ini isu yang menarik ini, kan. Ini isu menarik ini. Jadi spontan, apa benar ijazahnya Presiden Republik Indonesia ini palsu? Jadi spontan, karena ini isu yang menarik dan saya YouTuber yang punya insting jurnalis. Kalau ada berita-berita seperti ini ya wajar lah, saya langsung nyambar itu berita itu. Saya cari itu. Iya, ketika saudara sebelum melakukan podcast itu sebelumnya apa untuk sekedar memastikan kayak gitu, apakah sempat ngomong-ngomong atau berbicara ngobrol dulu lah intermezzo dengan apa saudara Bambang Tri ini keyakinannya seberapa istilahnya terkait dengan kepalsuan ijazah ini, apakah saudara sempat berbincang-bincang sebelumnya? Kalau misalnya saudara misalnya melihat, karena saudara juga YouTuber juga, sekarang misalnya saling bertanya dengan Pak Bambang kan sudah tahu bisa ini sebenarnya benar apa enggak, istilahnya bisa diverifikasi enggak datanya segala macam yang akan diomongkan di podcast nanti gitu loh. Baik, kemarin sudah sempat saya bahas kayaknya bahwa podcast itu 100% murni, mengalir, tidak ada settingan, nanti aku bertanya begini, kamu jawab begini, itu tidak ada. Saya bertanya mengalir tanpa konsep, dia menjawab juga mengalir tanpa konsep, kurang lebih seperti itu. Oke, dilanjutkan. Terima kasih. Mau melanjutkan dari rekan saya. Baik. Kemarin dari persidangan sebelumnya ya, kalau saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini SD sampai kelas 5 ya. Di SD Ketani, Gempeng, Bangil, Pasuruan. Berarti terdaftar di sana ya. Betul. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Tidak. Menurut saudara tidak punya ijazah SD berarti ya. Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Sekarang bisa kejar paket C. Kalau Misalkan. SD-nya negeri, bisa tidak pada waktu itu? Misalnya tahun kalau SD ya 80-an, sekitar 80-an, bisa tidak punya ijazah, belum lulus, kemudian masuk ke SMP. Kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Itu kan pertanyaan formalitas pendidikan dan waktu itu saya nggak tidak menjawab ya. Ini kan podcastnya yang menarik waktu itu Bambang Tri kemudian diajak oleh saudara terdakwa di dalam channel saudara, kaitannya kan dengan ijazah Jokowi palsu. Sempat tidak ditanyakan kepada Bambang Tri, palsunya di mana toh? Pernah ditunjukkan tidak ijazah palsunya seperti apa? Baik, Ibu Jaksa, pertanyaan saya soal ijazah palsu kepada Bambang Tri di podcast itu yang durasinya 1 jam itu, saya yakin sudah tuntas, tas. Ya. Dan beliau jawabnya, Bambang Tri jawabnya nomornya palsu ya. Jadi yang dicuri menurut Pak Jaksa itu ijazahnya Joko Wahyudi yang dicuri itu sebenarnya bukan ijazah fisiknya, tapi nomornya. Ya. Kemudian dari abjad ejahannya, kemudian dari apa lagi tadi, nomor induk dan macam-macamnya itu. Sempat ditunjukkan nggak fisiknya ijazah palsunya? Sempat ditunjukkan tidak? Tidak, hanya menunjukkan buku yang Bambang Tri bawa itu. Oh, tapi
nggak ditunjukkan ijazah palsunya ya? Tidak, karena Bambang Tri tidak punya ijazah palsu. Bambang Tri punya data A, B, C sampai Z tentang kepalsuannya. Karena kemarin tadi kan bilang nomornya yang dicuri. Kemarin sempat ditanyakan kepada Joko Wahyudi nomor ijazahnya berapa. Dan ketika kita tanya legalisir yang ijazah legalisir Jokowi nomornya berbeda. Sempat di ini enggak? Bu Jaksa, coba Bu Jaksa nanti tonton lagi podcastnya, itu sudah komplit. Jadi kalau Ibu Jaksa menanyakan wilayah ijazah ini saya nggak bisa jawab karena itu domainnya Bambang Tri. Bambang Tri ya. Ya, saya itu Dan hanya intinya seorang. berarti saudara tidak ditunjukkan ya, tidak ditunjukkan fisiknya ya. Tidak. Saya cuma pengen tahu itu aja. Tidak. Ditunjukkan tidak? Tidak. Tidak ya, hanya jadi ceritanya Betul. Bambang Tri. Kemudian saya juga ini ijazah SD palsu. Berarti ijazah SD itu usia anak SD itu kan lulus kan sekitar 12 tahun ya. Kira-kira kita membayangkan di anak SD ini memalsu ijazah. Apalagi ini Jokowi. Kita fokus ke ijazah Jokowi. Usia 12 tahun Jokowi waktu itu punya kehebatan apa seorang Jokowi bisa memalsukan ijazah? Oke, saya rasa itu kalau memang terjadi pemalsuan ya, saya rasa bukan pada waktu itu, tapi waktu saat sekarang beliau menjabat jadi presiden, mencalonkan diri jadi presiden, dibutuhkan ijazah ini SMA minimal kan sederajat. Mungkin saat ini seandainya terjadi pemalsuan itu Ibu Jaksa ya. Jadi bukan waktu SD bukan waktu SD, persepsi iya. saudara. Betul. Nah, saya tadi makanya ini kan saya tanya, kalau orang nggak punya, nggak lulus SD, apa bisa masuk SMP? Apalagi SMP 1, SMP favorit setahu saya dari dulu. Jadi gini aja Ibu Jaksa, saya ringkas pertanyaannya Ibu Jaksa sebagai dengan sudut pandang saya. Kan bacaan kita berbeda ya. Jadi menurut saya di dunia ini apa sih yang tidak bisa terjadi? Ya kan? Anak kandung menghamili ibu kandung aja ada, apalagi cuma urusan pemalsuan ijazah. Dan itu kan sudah ada contohnya. Misalkan wali kota JR Saringi atau mana itu ya. Dia waktu wali kota lulus 2 periode, begitu nyalon gubernur baru ketahuan kalau ijazahnya palsu kan. Ada Ini juga karena Komar. kan ijazahnya yang palsu nggak hanya SMA, dari urutan loh, dari SD, SMP, SMA, berarti Bu Jaksa, silahkan pertanyaan itu nanti arahkan ke Bambang Tri semua, dia akan menjawab. Tidak ditunjukkan ya, waktu juga nggak diceritakan ya. Tidak. Apakah saudara juga tidak diceritakan, misalnya ada fakta, oh ternyata Jokowi itu tidak pernah lulus dari SD? Itu semua sudah diceritakan di dalam podcast sama Bambang Tri. Tuntas. Kalau saya baca kan cuma oh ijazahnya palsu, tapi apakah di luar podcast pernah tidak disampaikan kalau oh ternyata Jokowi itu tidak pernah SD, tidak pernah bersekolah di SD, tidak pernah bersekolah di SMP, tidak pernah mengenyam pendidikan SMA? Pernah tidak fakta itu disampaikan? Bambang Tri pernah ngomong sama saya gini, jadi gini Bu Jaksa ya, orang yang apa itu istilahnya, gimana bahasa saya ya, yang dipermasalahkan bukan tidak pernah sekolah gitu loh. Yang dipermasalahkan Bambang Tri itu Pak Jokowi pernah sekolah ya, ini yang dipermasalahkan ijazahnya. Sama dengan saya pakai analoginya kuasa hukum kemarin, kalau saya ditanya polisi di tengah jalan, Mas mana SIM-mu, maka saya tunjukkan SIM aslinya, selesai masalah. Tapi kan saya berbelit-belit, saya datangkan teman-teman saya waktu ngurus SIM bareng-bareng, kan nggak menyelesaikan masalah. Kalau menurut analogi saya, sidang ini begitu ceritanya. Nah, saya juga mau tanya, waktu podcast itu dia bawa ijazah yang palsu tidak, Bambang Tri? Ya, tunjukkan tidak? Dia hanya bawa buku itu ya, bawa buku yang dia tulis itu. Saudara terdakwa tidak pernah melihat kepalsuannya yang fisiknya ya. Yang diceritakan Bambang Tri itu bukan kepalsuan fisiknya ya, tapi apa tadi itu, abjadnya, Ya kan, warnanya, ijazahnya kan. betul. Ya kan? Lebih baik Bu Jaksa tanya soal ini aja ke saya, soal mubalahnya atau soal
niat saya atau soal motivasi Oke. saya, baru saya bisa jawab gitu. Nah sekarang kalau soal mubahalah, kemarin saudara menerangkan itu intinya kan sumpah minta laknat kepada Allah. Iya. Nah, padahal ini saya yang agak orang awam tidak mendalami seperti saudara yang ulama. Allah itu kan maha pengampun, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha penyayang. Bagaimana kalau setiap saat di perkara-perkara yang ibaratnya bukan masalah akidah, masalah simpel-simpel, harus Allah diminta untuk melaknat? Bagaimana pendapat saudara terdakwa? Seandainya Bambang Tri itu bohong, maka dia akan dilaknat sesuai dengan mintanya. Tapi seandainya Bambang Tri bertaubat minta ampun, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa di dunia ini, bunuh 1000 orang aja masih diampuni sama Allah ya. Kecuali satu dosa yang tidak bisa diampuni, itu meninggalkan sholat. Jadi sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Iya. Karena kesannya kalau mubahalah minta laknat, seolah-olah Allah itu maha melaknat, padahal Allah itu tidak maha melaknat. Allah Maha melaknat. Allah Maha segala-galanya. Allah itu Maha suka-suka dia. Pengunjung tenang dulu, pengunjung tenang ya. Jadi kalau ibu baca Asmaul sebentar, kalau ibu jaksa baca Asmaul Husna yang berjumlah 99 itu komplit, Maha kasih sayang, Maha roman, Maha suka-suka gue ya, dan Allah Maha murka ya, Allah Maha melaknat juga, suka-suka Allah. Tapi Kan Allah juga Maha Pengampun, intinya begitu. kan yang sering ditampilkan di dalam podcast itu kan seolah-olah ini kok Allah itu maha sukaan kita minta Allah melaknat, kenapa tidak Allah Maha Pengampun ini yang ditonjolkan? Kan yang dilaknat Bambang Tri, bukan siapa-siapa ya. Nggak melaknat orang, melaknat Bambang Tri. Kemudian untuk melanjutkan tadi ada Baik. rekan saya menanyakan soal mubahalah. Adakah dalil atau mungkin ini pernah selain saudara yang Iya. pakai konsep mubahalah yang seperti di podcast, adakah yang lain, ulama yang lain yang pakai konsep mubahalah seperti saudara? Setahu saya belum ada, tapi ada sumpah pocong. Makanya mubahalah ini beda daerah, beda kultur, beda kearifan lokal. Orang juga punya ijtihad. Pada prinsipnya sama, mubahalah ada Al-Quran, tapi pakai sumpah pocong di masjid ya, di Madura sering terjadi, di Banyuwangi sering terjadi, dituduh punya ilmu santet, karena nggak terima terjadilah mubahalah. Di Indonesia ini sudah banyak yang bermubahalah itu jaksa. Jadi yang dengan ada istilah pocong, kalau saudara mengistilahkan mubahalah ya, yang konsepnya seperti itu ya. Betul. Baik, saya lanjutkan ya. Pak Subhan. Yeah. Pada saat awalnya saudara mengundang Pak Menteri untuk hadir di podcast saudara, tadi saudara bilang tidak ada motivasi apa-apa gitu. Tapi sebenarnya apa yang saudara harapkan tadi dengan kata-kata ini menarik karena menyangkut ijazah palsu Presiden Republik Indonesia. Awalnya yang saudara bayangkan kalau saudara menayangkan podcast itu akan seperti apa? Tadi sudah saya jawab, pada awalnya spontan ya, nggak ada motivasi apa-apa, ya hanya tertarik aja sebagai YouTuber, tertarik dengan tantangan, tertarik dengan sesuatu yang viral, ya, dan apalagi menyangkut ijazah orang nomor 1 di Indonesia, yang menurut saya ya, saya itu sebenarnya tidak punya, nggak kenal dengan Pak Jokowi secara pribadi ya, jadi nggak mungkin saya ngeritik, dendam, marah sama Pak Jokowi, nggak mungkin. Tapi sebagai presiden, sebagai pemimpin itu kan juga wajib hukumnya untuk dikritik. Hukumnya wajib itu, bukan sunnah. Karena presiden itu dari satu titik pindah ke titik koordinat yang lain itu dibiayai oleh rakyat gitu kan. Jadi hanya spontan-spontan begitu aja muncul di pikiran saya. Ini menarik ini. Sama dengan Metro TV, TV One, semua media mainstream itu kalau punya apa itu? Ada nemu berita seperti ini ya pasti kencang ya ngejar rating dan lain sebagainya. Ya mungkin media mainstream sampai detik ini nggak ada yang berani ngundang Bambang Tri ya, mungkin karena
satu kubu atau bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Iya, artinya saudara memang berharap pasti ini nanti memprediksi lah setidak-tidaknya bahwa ini nanti akan viral begitu. Iya. Ya. Dan kalau viral pasti bagi saudara akan mendatangkan suatu keuntungan. Tapi pada kenyataannya apakah ini menguntungkan atau merugikan bagi saudara pada akhirnya? Baik, saya paham kemana arah pertanyaan itu ya. Saya jelaskan dulu. Dalam podcast, dalam ibadah, dalam hidup, keuntungan tidak segala-galanya bagi saya. Saya punya penghasilan sampai 40 juta sebulan di YouTube, bahkan 15 juta sebulan di YouTube, tidak pernah masuk ke dapur rumah tangga saya. Ya, lebih banyak saya hambur ke orang, ke rakyat, pakai bangun rumahnya fakir-fakir miskin itu. Jadi saya paham, saya siap lapar, yang penting orang lain kenyang. Itu prinsip hidup saya. Jadi saya bikin podcast, bikin apapun, bukan keuntungan motivasi saya. Kurang lebih begitu. Tapi YouTube channel saudara yang Sukinur Official 13 kan sekarang di breakdown. Padahal dulu pakai akun yang itu. Ya. Ya kan? Nah, maksud saya dengan adanya sekarang YouTube channel saudara itu yang official itu sekarang sudah tidak lagi bisa tayang, itu merugikan nggak bagi saudara? Biasa saja. Dunia ini datang pergi silih berganti. Ya, patah satu tumbuh 1000 itu udah biasa. Kehilangan uang, kehilangan nyawa, kehilangan keluarga biasa. Udah nggak ada masalah, apalagi cuman akun ya. Bikin lagi nanti bisa. Kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi waktu itu pada saat saudara mengundang dan menayangkan podcast ini, saudara sempat berpikir nggak ini bakalan ada risiko yang akan saudara terima? Bukan sempat berpikir, tapi memang pasti akan terjadi. Kan udah pernah saya alami nih. Akun saya yang pertama dulu kan juga diambil sama penyidik gitu kan, sudah diambil juga. Jadi bagi saya itu biasa intinya, nggak penting mau hilang akun bikin lagi, nggak penting. Yang penting wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk hidup di dunia ini kecuali untuk ibadah. Maka setiap apapun yang tersadap retina mata saya, terdeteksi gendang telinga saya, terdeteksi kolbu saya, semua saya niatkan ibadah. Jadi saya nggak akan sakit hati karena rugi akun diambil, kehilangan uang, dan saya nggak akan membumbung bahagia karena kedatangan uang. Enggak, saya hidup biasa-biasa saja. Begitu Jaksa. Iya, baik. Terus tadi saudara kan pendakwah juga Ustaz. Dari podcast yang saudara tayangkan bersama dengan Menteri, apakah di situ saudara merasa ada nilai dakwah yang saudara siarkan di situ? Kalau tanyanya ke saya, iya, kan semua tergantung sudut pandang. Bahasa saya amar ma'ruf nahi munkar, ya, menyampaikan yang benar, mencegah kemungkaran. Jadi makanya perlu diuji, kalau bahasa Rocky Gerung tuh perlu diuji. Walaupun harapan saya sebenarnya jangan diuji di sini, tapi diuji di kampus, di akademisi, atau sama-sama YouTube-nya, atau dibedah di buku, disimposiumkan, diseminarkan. Harapan saya begitu, tidak di pengadilan ini. Ya. Gitu. Nilai dakwahnya di mana? Dakwahnya saudara itu di mana? Yang saudara sisipkan di dalam podcast itu? Ya, menyampaikan yang disampaikan Bambang ini benar apa bohong, itu sudah dakwah itu. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu. Dan ini akan terus menjadi nilai dakwah selama nanti yang asli itu tidak muncul di persidangan, akan tercatat dalam sejarah nanti sampai kapanpun. Makanya begini, saudara jaksa ya, kapan hari kan muncul sebuah nama yang Pak Anto itu ya, ya kakak iparnya itu ya, kakaknya Bu Iriana itu. Saya prihatin, kenapa beliau sampai ngundang-undang orang ke Polresta, mengkondisikan orang, mengkoordinir orang tuh di BAP di Polresta. Daripada buang-buang waktu dan sumber daya begitu, mending datang ke sini bawa ijazah aslinya. Tamat Bambang Tri, saya beristighfar, saya minta ampun kepada Allah, dan saya minta maaf kepada keluarga besarnya Jokowi, selesai. Kan begitu harapan saya. Motivasi saya begitu. Iya, sama dengan saudara, semua yang mendengar itu pasti pengen tahu apakah saudara Bambang Tri itu bohong atau tidak. Makanya yang kita kejar adalah sumbernya informasi dari Bambang Tri itu dari mana itu.
Nah itu yang nanti mungkin dengan teman-teman saya nanti akan kita tanyakan ke Bang Tri. Kalau saudara juga, kan saudara juga tidak mencek sumbernya dari mana, dia bawa bukti apa, saudara tidak hanya memfokuskan dia bohong atau tidak berdasarkan sumber. Jadi gini Ibu Jaksa ya, beberapa minggu yang lalu Kompas TV bikin siaran, Gus Nur bertengkar dengan Bambang Tri, ada di Kompas tuh viral selama sidang berlangsung. Kompas TV nggak wawancara saya, ya nggak konfirmasi ke saya, tiba-tiba bikin berita saya bertengkar dengan Bambang Tri di dalam sel. Padahal saya dengan Bambang Tri nggak pernah bertengkar di dalam sel. Nah, tapi katanya kalau saya pakai istilah Rocky Gerung, hoax itu diciptakan mungkin untuk memancing sesuatu perdebatan yang positif. Ya udah saya cuekin aja, saya nggak lapor, saya nggak ngapa-ngapain. Nah maksud saya biasa dalam hal seperti itu biasa. Saya tanya, ini saya sudah mending Bambang Tri tak panggil ke rumah. Kalau saya mau niru Kompas TV kan bisa saja bikin siaran sendiri tanpa mengundang Bambang Tri kan bisa saja. Itu sudah mending saya undang 1 jam lebih itu ngomong. Nah nanti silakan Anda bedah itu Bambang Tri itu. Bagaimana itu? Ya, baik. Saya tanya satu lagi, Pak Suginur. Ya. Pak Suginur punya panutan atau tokoh idola? Punya. Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Dari Rasulullah tersebut, inspirasi apa dalam kehidupan sehari-hari Pak Bambang yang saudara Pak Suginur yang ditiru dari Rasulullah? Kalau waktu podcast dengan Bambang Tri, saya nggak ingat Rasulullah sama sekali, kan nggak ada hubungannya. Ya, kalau Anda nanya hidupnya Gus Nur sehari-hari apa yang diambil dari Rasulullah, baru saya bisa jawab. Ya, kalau dalam konteks ini, ya kan kita tidak tahu. Kalau yang saya tanya di podcast itu, adakah dari podcast itu yang saudara teladani dari Rasulullah? Yang tindakan Rasulullah yang sama dengan yang saudara lakukan di podcast itu ada nggak? Amar ma'ruf nahi munkar itu jaksa ya. Kalau diringkas seperti itu, ya tabayun itu kan juga ajaran Rasulullah. Rasulullah mengajarkan tabayun. Saya panggil Bambang Tri untuk melakukan tabayun secara resmi. Ya jangan biarkan keringat orang tuh mengering sebelum dipenuhi haknya. Saya bayar, bahkan Bambang Tri belum nyampe ke rumah sudah saya transfer bisyarahnya, gitu kan. Banyak kalau mau diperinci satu-satu banyak. Tapi saya ini umatnya Rasulullah ya, dan saya bisa hidup tanpa angin, saya bisa hidup tanpa matahari, saya bisa hidup tanpa apapun saja, terserah. Tapi saya nggak bisa hidup tanpa syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi pertanyaan itu sebenarnya spontan, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya omongkan itu, insya Allah sudah ada Nur Muhammad di situ. Kurang lebih seperti itu. Baik, silakan. Masih ada dari teman-teman? Ya. Bukan gini ya. Baik, silakan. Saudara Gus Nur ya, santai ya Gus. Ya. Gus Nur tadi menamakan diri sebagai bekerja sebagai YouTuber atau berprofesi sebagai YouTuber. Baik. Terus Bang tinggal dengan media seperti Kompas, TV One. Bisa Gus Nur jelaskan perbedaan YouTuber sama seorang wartawan yang memiliki media resmi seperti itu? Apa bedanya ya? Nggak tahu saya ya, jaksa ya. Samaan dulu, nanti bedanya baru kelihatan. Mungkin sama-sama pewartanya, cuman kalau di media mainstream terikat aturan ya, terikat sistem oleh Dewan Pers atau apa gitu ya. Kalau YouTuber ini kan bebas-bebas saja, nggak ada yang mengikat. Kecuali kalau kontennya melanggar, baru YouTube membacklist, nggak boleh diterbitkan. Itu nanti otomatis. Perbedaannya kalau YouTuber bebas, nggak terikat aturan. Kalau media mainstream banyak aturan. Nanti kalau salah ditegur sama siapa itu yang tukang negur media itu, PWI atau apa itu ya? Dewan Pers. Dewan Pers. Kalau saya walaupun salah nggak ditegur sama Dewan Pers. Kalau bedanya ini Gus Nur tahu nggak kalau wartawan dengan medianya dan memunculkan berita ada di situ yang mengatur undang-undang pers, yaitu dia misalkan
dianggap menyiarkan berita yang tidak benar. Ada semacam berita tidak harus dipidana, tapi dari pihak yang diberitakan itu bisa memberikan klarifikasi melalui media juga. Nah, sementara di YouTuber ada nggak aturan seperti itu? Tidak ada aturannya, bebas-bebas saja. Saya ngundang Pak Jaksa, saya ajak podcast, bicarakan seorang orang. Oke, saya ambil contoh yang real, yang sesuai dengan kasus ini. Kemarin sudah saya ceritakan kepada majelis hakim. Jadi waktu kasus saya di Surabaya kan, Kabid Humas Poldanya kan sering diwawancara Kompas tentang kasus saya, tapi tanpa ngundang saya, sepihak, gitu kan? Itu padahal media mainstream itu padahal. Mereka tahu hukum, kenapa nggak dijalankan hukum itu? Kan harusnya diundang juga saya, kedua belah pihak. Gitu ya. Intinya gini, di wartawan yang memiliki media dilindungi oleh undang-undang pers. Ya. Iya. Sementara Setahu saya begitu. tidak ada undang-undang tentang Kalau YouTuber setahu saya nggak ada. Paling kalau kontennya melanggar, ada pengumuman dari YouTube, konten Anda melanggar, dan tiba-tiba nggak bisa terbit gitu aja. Artinya kalau YouTuber melakukan pelanggaran yang diatur di dalam undang-undang pidana umum lah, bisa dilakukan pidana. Sementara di wartawan dilindungi undang-undang pers dengan harus ada klarifikasi dari pihak yang diberitakan. Setahu saya walaupun wartawan ataupun reporter televisi yang resmi sekalipun, kalau dia melanggar hukum, ada yang melaporkan. Terkait berita, bukan hukum yang lain ya. Oke, dan ada yang melaporkan, setahu saya bisa kena delik, gitu kan? Jadi kalau saya wartawan Kompas TV, saya bikin berita menyebut nama orang, terus kemudian ternyata hoax, orang yang saya sebut itu melaporkan, bisa. Oh, menurut Anda bisa ya? Ya, menurut saya. Ya. Terus kemudian terkait kesimpulan dari posting dengan Bambang Tri, apakah Gus Nur saat itu kemudian melaporkan Pak Jokowi yang dibilang jasanya palsu dengan Bambang Tri ke pihak yang berwajib maupun ke polisi, baik ke DPR maupun ke misalkan ombudsman yang merupakan lembaga yang menerima kritik atau laporan dari masyarakat tentang pejabat yang melanggar aturan. Jadi gini. Hanya berhenti saja di YouTube tersebut sudah selesai. Jadi gini, Pak Jaksa ya. Video Bambang Tri itu kan viral di akhir Agustus. Sudah viral di Facebook ada, di IG ada, di YouTube ada. Tembak kepala saya. Kalau ijazahnya Jokowi itu enggak palsu. Itu kan saya belum terlibat waktu itu. Sudah viral duluan. Jadi seharusnya pertanyaan Anda ini bagus ini. Harusnya waktu itu sudah diproses saja waktu itu. Dasar nunggu saya. Wartawannya dipanggil, ya kan? Bambang Trinya diambil, diproses, diselesaikan waktu itu. Tapi kenapa videonya Bambang Tri itu terliar selama akhir Agustus itu? Nggak diapa-apain. Gitu kan. Gitu majelis yang mulia ya. Jadi ada keliling wartawan waktu itu. Coba dilihat videonya itu. Baru saya yang memanggil. Belum ada yang lapor. Belum ada yang lapor gitu kan. Gus Nur sendiri yang dilaporkan. Nah, harusnya kalau hukum ditegakkan atau apapun motivasinya presiden, apapun motivasinya polisi, apapun motivasinya sistem di Indonesia ini, hukum di Indonesia ini, kalau memang menegakkan keadilan, jangan nunggu berminggu-minggu, menit itu juga ciduk, proses, tegakkan. Intinya pertanyaan saya tadi, apakah terdakwa Gus Nur kemudian ada inisiatif, oh ayo kita laporkan nih, karena ini udah melawan hukum, udah memalsukan dokumen, memalsukan ijazah. Hampir sama seperti itu, cuma tidak seperti itu. Motivasi saya udah kalau itu tak panggil aja, nggak ada saya berpikir lapor polisi itu karena memang mindset saya itu saya malas berurusan dengan polisi. Anda tahu, semua tahu, saya dicaci maki orang di YouTube itu Gus Nur anjing, Gus Nur gila, Gus Nur dajjal. Saya laporkan di Polda Jatim sampai sekarang 5 tahun nggak diproses. Jaksa juga kemarin habis sidang ini dimaki-maki juga. Jadi kalau saya yang lapor belum tentu diproses, makanya saya malas berurusan dengan penyidik itu. Jadi intinya tidak melaporkan ya, hanya sebatas ingin menyebarkan apa yang disampaikan Bambang Tri ke media sosial saja ya. Betul. Nah baru setelah itu, setelah selesai dengan saya, itu masih ada lagi YouTuber lain yang undang. Jadi ibarat saya ini bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Tapi yang dilaporkan hanya. Tapi yang ditangkap hanya saya, yang diproses hanya saya. Ini Kita, kalau bahasa dari kejaksaan juga nunggu nih, ada yang dilaporkan lagi enggak? Apa itu? Ya, yang menyebarkan tentang buat ijazah palsu ini.
kita juga nunggu kalau ada perkara lain. Bagus lah ya. Jadi kalau bahasanya Pak Taufik itu terjadi disparitas pidana terhadap saya itu dari dulu memang begitu. Ya kalau saya yang lapor nggak pernah diproses, padahal saya lapor baik-baik didampingi kuasa hukum, sudah digelar perkara, saksi-saksi dari saudara dipanggil, tapi akhirnya ngendap. Begitu saya dilaporkan, sekarang dilaporkan 3 hari saya dijemput. Anda tahu sendiri kan, saya dijemput di rumah jam 12 malam itu dengan 25 personil digerebek rumah saya itu kayak teroris itu. Lanjut ke terkait pertanyaan teman tadi terkait bahwa terdakwa tidak ditunjukkan atau melihat data-data terkait pernyataan Bang Menteri yang menyatakan jasa Pak Jokowi palsu, dan terdakwa langsung percaya begitu saja karena sudah dilakukan mubalaghah. Saya tidak percaya begitu saja. Percaya itu setelah ada mubalah baru Ya, percaya. setelah percaya. Ketika podcast berlangsung Setelah mubalah, tanpa saja hati saya itu. Setelah mubalah terdakwa percaya. Nah, baru saya tidak punya pilihan ya karena itu Al-Qur'an. Simpel saja kok cara pandang ini sebenarnya itu Al-Qur'an. Misalnya Gus terdakwa, kalau terdakwa ini tiba-tiba datang lagi besok nih mengaku sebagai nabi kedokteran, memakai jubah, pakai tongkat, terus terdakwa melakukan mubalah terhadap Enggak, dan kan itu sudah di Al-Qur'an sudah dinas, nggak ada nabi lain selain Nabi Muhammad. kalau dia sudah Enggak. Itu ada dia berani urusnya. mubalah. Beda ya. Kalau Bambang Tri jangan dianalogikan dengan orang ngaku nabi. Kalau ada orang ngaku nabi di depan saya, ini masalah Ya. mubalah tadi. enggak, mungkin Terdakwa menyatakan mungkin setelah saya mubalah, ambilkan bukan saya ambilkan Al-Qur'an ya, mungkin saya ambilkan golok mungkin ya. Selesai. nah, katanya tadi begitu mubalah langsung percaya tanpa melihat data bukti. Pak Jaksa, perhatikan ya. Sebentar, coba pertanyaannya jenengan diperhatikan ya. Kalau ada orang ngaku nabi, nas itu selesai, nggak bisa dianalogikan dengan urusan hari ini, nggak bisa mas, Pak Jaksa nggak bisa. Nah, enggak apa, ahli udah menjawab, saksi terdakwa udah menjawab. Nah, kemudian terkait mubalah terakhir ya, disampaikan di mubalah di YouTube terdakwa ya bahwa dia tidak percaya dengan Bang Menteri akan dilaknat ya. Misalnya apabila ada sekian banyak atau separuh lah masyarakat Indonesia maupun yang menonton juga tidak percaya dengan Bang Menteri, apakah serta-merta menurut mubalah ajaran Islam orang tersebut separuh masyarakat Indonesia atau dunia ini akan dilaknat begitu saja, sesimpel itu? Ini kan pertanyaan gaib ya, ini kan pertanyaan abstrak. Wallahu alam, atau jangan-jangan sekarang sudah banyak yang kena azab. Bukan kalau nggak percayanya mungkin ditahan, mungkin mending sudah nggak percaya mencaci maki Bambang Tri misalkan. Saya nggak percaya walaupun Bambang Tri itu mubahalah, tapi saya diem di dalam hati. Ya mungkin beda azabnya atau mungkin apa beda, tapi sudah nggak percaya, sudah gitu menggila-gilakan Bambang Tri, edan, gila, stres. Mungkin wallah sama, jangan-jangan sudah ada yang diazab. Berarti tetap dilaknat mereka ya? Iya, Berdasarkan ajaran mubahalah, itu ajaran ijtihad Islam. saya, siapapun. Mas Agung silakan mubahalah, saya nggak punya pilihan, maka saya akan percaya apapun yang diucapkan Mas Agung. Nas itu sudah bagi saya karena Al-Quran pedomannya, gitu kan. Nah, di atas kepala itu Al-Quran. Maka ijtihad saya melebar, meluas. Makanya kenapa banyak pejabat rata-rata hidupnya berantakan rumah tangganya karena dia melanggar sumpah jabatannya. Al-Quran itu di atas kepalanya, nggak ada. Ini bisa salah bisa benar majelis yang mulia ya. Ini bisa salah bisa benar, tapi kan mungkin 80% pejabat yang disumpah dengan Quran masa pensiunnya atau mungkin pasca pensiunnya atau mungkin sebelum pensiun sudah hilang keberkahannya. Ya. Anaknya narkoba, selingkuh istrinya, kecelakaan macam-macam, itu kan bentuk azab daripada mempermainkan Al-Quran. Gitu Mas Agung, itu ijtihad saya. Nah, sekarang terkait keterangan dari ahli agama yang kita hadirkan kemarin ya. Baik. Bahwa mubalah itu harus 2 orang. Oke. Sehingga yang dilaknat itu ya orang yang hadir di situ. Nah, sekarang pendapat pandangan. Oke, saya jawab 2 poin ya. Pertama, oke, saya ikuti logikanya jaksa atau logikanya saksi agama dari jaksa. Nah, oke lah, rukunnya kurang karena nggak dua belah pihak. Sekurang-kurangnya rukun mubahalah itu
tidak mungkin sampai jatuh hukum menodai Pak Jaksa. Sebagaimana sholat aja kalau misalkan lupa wudhu, lupa rokaat aja nggak ada itu dalil menodai agama, nggak ada ya, paling cuma batal, ditegur kan begitu ya. Sama mubahalah itu kalau mau saya pakai logikanya jenengan, oke saya setuju, nggak sah mubahalahnya, saya terima, tapi jangan terus saya distempel penoda agama, itu yang saya nggak terima. Nah, poin yang kedua, mohon maaf, sekarang gini aja, bagaimana kalau saya ikuti sarannya saksi agama yang jaksa hadirkan waktu itu? Waktu itu saksi agamanya mengatakan begini, mubahalah itu harus dua pihak, dan harus dilakukan di pengadilan di depan hakim. Itu yang ngomong saksi agama, bukan saya. Ada hakim ya. Nah, bagaimana kalau seandainya itu sekarang diterapkan? Siapa di ruangan ini yang tidak percaya? Gini, saya demi Allah bukan penoda agama. Nah sekarang siapa di ruangan ini yang tetap memaksa menuduh saya penoda agama? Mumpung ada hakim, mumpung ada dua belah pihak, bagaimana kalau sekarang kita mubahalah di sini? Siapa yang dusta dia dilaknat. Saya bukan penoda agama, saya bukan penista agama. Hidup mati saya demi menegakkan agama. Anak saya hafal Quran, ya. Hidup mati saya untuk menegakkan agama Allah, mana mungkin saya menoda agama. Jadi kalau misalkan, mohon maaf ya Pak Jaksa, Pak Penyidik tetap ngotot Gus Nur penoda agama, ya sudah, daripada buntu, ayo mubahalah di depan Pak Hakim, tempat terserah di mana. Mohon maaf Mas. Ya, Itu kan lebihnya Mas. Sudah terkait setelah dakwaannya juga saya belajar mengatakan hafal Al-Quran ya, terkait ayat Al-Hujurat ayat 6, bisa Anda jelaskan terkait dengan Saya belum hafal, apa? Tentang apa? Ya, saya bacakan artinya. Silakan. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada orang yang fasik menerima suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Baik. Apakah Taruhlah kamu sudah melakukan Mas bahwa itu orang fasik. Saya ikuti logika ayat itu. Anggap saja Bambang Tri itu orang fasik. Kan sudah saya undang, saya perbaiki. Kemudian fokusnya periksalah dengan teliti. Nah, apakah terdakwa sudah melakukan pemeriksaan dengan teliti? Podcast itu termasuk memeriksa dengan teliti untuk 1 jam itu. Nah sekarang tugasnya jaksa nanti memproses dia untuk dengan teliti. Periksa. Kalau tugasnya sudah selesai itu, sudah saya periksa dengan teliti. Tapi karena tetap saya nggak percaya, mubahalah itulah yang terjadi akhirnya. Sudah saya periksa Pak. Ya, kan? Kurang lebih seperti itu. Makasih Gus. Sudah cukup dari cukup ya. Terima kasih kepada tim penasihat hukum, silakan. Terima kasih yang mulia Majelis Hakim. Saudara terdakwa, ada beberapa hal yang perlu kami aturkan, kami tanyakan. Yang pertama, yang kami tahu bahwa Gus Nur ini adalah seorang pegiat sosial, kemudian pendakwah. Ada beberapa banyak kegiatan sosial yang dilakukan oleh Gus Nur. Di antaranya mungkin bedah masjid, kemudian 1000 masjid untuk Nusantara, dan masjid darurat dalam bencana, kemudian masih banyak lagi, dan masjid-masjid itu masih proses pembangunan. Nah, yang kami tanyakan, semenjak saudara terdakwa Gus Nur ini ditahan, apakah ada dampak signifikan terhadap Gus Nur? Sama tanyanya kok baca? Nih, sebenarnya kayak miring. Oh. Kemudian yang kedua juga dengan kode di sini donatur ini juga berkurang. Pertanyaan itu sudah, itu pertanyaan itu kemarin sudah ditanyakan sama majelis ya. Iya, sudah diterangkan kemarin. Jadi insya Allah gimana? Tidak berkurang kan, masih jalan pembangunan masjid di Singosari, masih jalan ya. Sampai detik ini masih jalan. Kalau kerugian pasti ada, tapi kan itu tergantung cara saya menyikapi ya. Rugi atau untung saya tetap bersyukur saja. Tapi intinya kegiatan sosial tetap jalan. Bahkan kemarin yang banjir di Solo, kita terjun ke situ. Ya. Tim banjir Solo, ada nih bagian tim saya asesmen di Solo hadir.
kita membantu perahu karet, kita bantu dapur umum waktu banjir di Solo kemarin itu. Jadi intinya yang ditahan, yang dipenjara hanya tubuh saya, jasad saya, tapi doa saya tidak bisa ditahan, ya. Belief system saya tidak bisa ditahan. Jadi doa saya, harapan saya bisa menembus temboknya penjara itu. Insya Allah begitu, tetap berjalan. Iya, terima kasih. Satu lagi ya, berdakwah. Mungkin dampak dari itu masyarakat sekitar yang dibangun masjid oleh Gus Nur. Mungkin ada dampak-dampak yang muncul dari mereka. Dampaknya masih positif, silahkan dicek. Nanti saya kalau jawab nanti bisa bohong, bisa nggak jujur kan. Silahkan dicek sendiri. Nggak usah bawa-bawa ke sana lah. Itu lihat yang di sini aja lah sebagai tolak ukurnya lah. Ini dari Jakarta datang, dari Surabaya datang, ya. Dari mana-mana datang. Artinya kan nggak ada dampak negatifnya. Di tempat-tempat bencana nggak ada. Insya Allah positif. Insya Allah. Lanjut masih ada? Kita beri seluas masih. Gus ya, Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus, saya cuma mau menanyakan terbesit dari kata-kata Pak Jagir tadi, apakah ada syarat ketentuan untuk menjadi ustadz, Gus? Kenapa? Apakah ada syarat dan ketentuan untuk menjadi ustadz atau pendakwah? Karena dalam pertanyaan Pak Jagir tadi kan mengulik masalah ijazah, punya ijazah apa tidak. Oke, makasih Gus. Jabatan ustadz itu datang dari Allah dan datang dari umat, dan plus datang dari postur yang kita bangun selama ini. Boleh seperti itu. Begini, saya bikin analogi. Saya nggak kuliah dokter dan saya bukan dokter, tapi boleh nggak saya bangun rumah sakit? Bagi saya boleh. Saya bangun rumah sakit untuk memperdayakan dokter-dokter, ya. Jadi nanti yang kerja di situ dokter, bukan saya. Ya, saya nggak hafal Quran, tapi saya bangun pesantren tahfidz Quran. Sudah banyak penghafal Quran yang saya ciptakan. Saya lahirkan di Palu itu. Ada anaknya polisi, ada anaknya anggota dewan, ada anaknya tentara yang ngaji di pondok saya itu. Kan boleh. Saya nggak ahli mekanik, saya nggak ahli mesin, tapi boleh saya bikin bengkel untuk memberdayakan orang-orang yang pinter mesin tapi nganggur. Itu filosofis, itu prinsip hidup saya. Kurang lebih seperti itu. Satu lagi Gus. Oke. Setahu gini Gus, apakah Gus Nur ini satu-satunya prokes yang mewawancarai Bambang Tri masalah ijazah palsu? Tadi sudah dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Saya bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara saya sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bersyukur teman. Dan mempertegas saja tadi kan disinggung apa syarat jadi ustadz dan sebagainya. Mungkin tadi sama ustadz itu sama ya Gus? Sama secara Karena esensi sama. mungkin dalam surat Al-Fusilat ayat 33 itu kan sebenarnya kan waman asal ilallah. Jadi perkataan yang baik adalah ketika menyebut nama Allah. Artinya kan syiar kebaikan ya Gus, seperti itu ya Gus ya. Ya. Ya itu mungkin yang mendasari jenengan untuk melakukan membuat channel YouTube mungkin seperti itu ya, ingin menyiarkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi untuk apa kebaikannya ya di situ ya. Nah, sebelumnya YouTube kan dulu dakwah biasa begitu saja kan, pulang dakwah selesai. Artinya YouTube ini untuk jangkauan yang lebih luas ya. Betul. Dan sekarang sama-sama kita tahu channel YouTube saya itu diakses 13 negara, Masya Allah. kan? Channel Gus Nur 13 official itu. Oke, lanjut terkait YouTube tadi. Gus Nur ketika membuat channel kan mesti mendaftar di YouTube ya itu ya. Iya. Dengan apa ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam YouTube itu ya. Iya. Jadi mendaftar, menulis data diri. Mungkin kalau apa untuk AdSense itu dimonetize ya namanya ya. Itu nanti setelah ada 1000 subscribe baru boleh monetize dan masukkan nomor rekening. Artinya di situ kan ketika mendaftar di channel YouTube dengan hak ya, bukan tanpa hak ya. Ketika dengan Gus Nur ini mempunyai channel YouTube itu dengan mempunyai hak, jadi bisa mengoperasikan channel YouTube tersebut ya. Iya. Oke, saya lanjut. Terus tadi saya tertarik ketika setiap apapun yang masuk
terkait apa ya dalam hal apa itu namanya, katanya YouTube itu kan mungkin AdSense dan sebagainya. Yang masuk ke rekening jenengan itu nggak langsung ya, nggak langsung ke jenengan, tapi malah jenengan teruskan lagi ke untuk membantu sosial, bersifat sosial seperti itu. Ya, istri saya nonton, anak saya nonton, mertua saya nonton, saya nggak mungkin bohong ya. Saya ngomong penghasilan YouTube nggak masuk ke dapur. Jadi artinya Ternyata masuk ke dapur misalkan. Oh. Berarti kan saya membohongi istri saya. Berarti saya ngajari bohong di tengah-tengah rumah tangga saya, dan nggak mungkin saya bisa membohongi orang, tapi saya nggak mungkin bisa bohongi keluarga saya. Berarti tidak dilakukan seperti itu ya, artinya pure untuk sosial semua ya? Ya, karena memang sudah yang ngantri banyak. Makanya kadang-kadang saya tuh gemes gitu, kenapa kok nggak saya jadi Menteri Keuangan aja gitu ya. Ajamin nggak ada orang miskin gitu ya, nggak ada orang kelaparan gitu ya. Oke, tapi YouTube-nya di sini digunakan oleh Gus Nur untuk sarana menyebar kebaikan ya, syiar ya? Betul. Ya, oke. Kalau ini kuasa hukum, saya tidak munafik gitu ya, 15 juta per bulan menurut kuasa hukum sedikit apa banyak? Ya itu subjektivitas. Oke, tapi menurut saya banyak. 15 juta sebulan itu bisa untuk mengenyangkan berapa orang gitu kan, bisa jadi rumah fakir miskin itu, rumah darurat bisa itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjutkan Gus. Ini terakhir yang mulia. Ini kaitannya dengan pondok pesantren Ponpes Karomah 13 ini. Kan punya banyak kegiatan sosial ya. Salah satunya adalah agenda bedah rumah gitu. Itu mau dijelaskan Gus gimana itu Gus? Agenda bedah rumah itu pesantren sama agenda bedah rumah dua hal yang berbeda. Oh, jadi majelis yang mulia, pesantren saya itu pernah mewakili ikut lomba MTQ di Banten, mewakili Kementerian Agama Sulawesi Tengah ya. Waktu itu anak saya masih umur 5 tahun, dibiayai oleh Menteri Agama yang ada di Jalan Jalur 2 itu, dibawa ke Banten ya untuk mewakili itu. Jadi orang-orang Depak, orang-orang Kementerian Agama itu sudah sering main-main ke pesantren saya waktu itu. Jadi bukan pesantren gelap, bukan pesantren sarang teroris, bukan ya. Terus kemudian bedah rumah itu dua hal yang berbeda. Jadi gini teman, saya percepat aja. Kemarin saya sudah sampaikan di majelis hakim. Itu bukan curhat sebenarnya. Saya diprotes sama kuasa hukumnya majelis hakim. Gara-gara saya cerita masa kecil tidak bahagia, itu saya dianggap curhat. Itu bukan curhat, itu kejujuran. Saya itu anti curhat sama orang, saya anti curhat sama makhluk. Masa kecil saya tidak bahagia, maka haram hukumnya kalau masa kecil anakku tidak bahagia. Gitu ya. Nggak apa-apa masa kecilku tidak bahagia, tapi masa kecil anakku harus bahagia. Nggak masalah aku lahir dari rahim ibu yang miskin, tapi haram hukumnya kalau masa tua ibuku dalam kondisi miskin. Nah jadi terbangun mindset ya, terbangun paradigma di otak saya. Saya nggak akan makan kalau ada tetanggaku yang kelaparan. Itu saya praktekkan. Maka saya nggak akan makan kalau ada tetanggaku yang kelaparan. Dan alhamdulillah makan saya lancar. Tetanggaku kaya semua gitu. Nggak ada yang kelaparan. Artinya saya mau mempertegas bahwa ini ya untuk sebuah konten YouTube yang nanti akhirnya untuk sosial. Betul. Cukup yang bedah rumah ya. Masyarakat yang lain, silakan. Iya. Terima kasih Gus Nur, saudara terdakwa. Jadi saya panggilnya di sini saudara terdakwa. Oke. Saudara terdakwa kenal dengan Jokowi secara pribadi? Enggak. Pernah bertemu? Enggak. Ada dendam enggak sama Jokowi? Saya orang yang tidak bisa dendam. Ya, tolong dicatat itu. Terhadap orang, saya menciptakan lagu judulnya Terdolimi. Cek di YouTube. Ya Allah, genggam hatiku agar aku tidak dendam terhadap siapapun yang menyakiti diriku. Sayangi mereka yang menyakiti diriku. Ada lagu saya judulnya Terdolimi. Tercipta karena saya tidak punya dendam terhadap siapapun. Baik, termasuk terhadap Pak Jokowi ya? Mendalik. Jadi tidak ada dendam sama sekali sebenarnya sama. Tapi dalam pergerakan politik, walaupun secara keputusan politik saya dirugikan, tapi saya tidak dendam. Saya pernah diundang ke Belanda, saya pernah diundang ke Australia, batal, visanya udah keluar,
Tapi tiba-tiba paspor saya dicabut. Tapi saya tidak dendam. Tidak dendam. Pak. Tidak. Bahkan jadwal bimbingan umroh saya batal semua. Otomatis itu finansial saya juga morat-marit waktu itu. Tapi saya tidak dendam. Catat itu. Baik, saya teruskan. Jadi tadi sudah disinggung beberapa dari rekan-rekan dan mungkin dari JPU dan kemarin juga dari Majelis Hakim bahwa motif dari saudara terdakwa dalam kenal terhadap Bambang Tri ini sebenarnya apakah karena ada hal lain selain dari konten YouTube? Nggak ada. Tidak ada. Spontan tadi saya jawab. Spontan, tapi karena memang ingin mengundang karena sebatas ingin mewawancarai. Spontan dan penasaran kan, itu kan sudah video itu udah viral selama 1 minggu, kenapa kok nggak ada yang respon gitu kan, liar saja gitu. Makanya saya menengahi, saya ambil. Baru setelah apa nggak ada yang berani mungkin ya, kenapa kok nggak ada yang mewawancarai, begitu saya panggil baru yang lain-lain pada manggil semua. Wallahualam bishawab. Berarti setelah saudara terdakwa ini melakukan isi konten itu, melakukan video, melakukan pengambilan gambar konten tersebut, itu setelah itu baru ada konten-konten lain yang mengupas tentang Bambang Tri atau yang mengundang ada, silakan Anda cek, ada Refli Harun, ada Rahma Sarita, ya, banyak lagi YouTuber yang mengundang beliau, bahkan lebih detail daripada podcast saya, gitu kan. Saya itu banyak pokoknya, Anda lihat itu di YouTube banyak. Baik, berarti dalam proses pengambilan YouTube itu tadi kan sudah diterangkan bahwa itu spontan, Yeah. dan apa yang ada di dalam video itu berarti memang kondisinya adalah itu bagaimana, apakah ada dalam memproduksi sebuah konten itu apakah ada, misalnya tadi yang saudara terdakwa singgung adalah ada uang untuk Pak Bambang Tri, apakah itu ada ya? Ada 10 juta. 10 juta. Pertama 7 juta. Karena mobilnya nabrak masuk bengkel, kurang lebih 10 juta akhirnya. 10 juta. Berarti terus beliau juga hadir di studio itu dan melakukan proses syuting itu berarti. Iya. Berarti dalam hal itu kan itu semata-mata untuk kepentingan YouTube berarti. Itu saya teruskan pertanyaan saya. Dari YouTube yang saudara terdakwa buat, dari channel video yang saudara buat, itu apakah pernah ada juga untuk melakukan wawancara itu seperti dengan Bambang Tri? Dari Gus Nur channel 13 itu apakah ada konten yang juga melakukan wawancara seperti itu? Banyak narasumber saya bukan hanya Bambang Tri. Ada, jadi gini majelis yang mulia ya, konsep podcast saya itu misalkan ada, coba nanti dilihat itu, ada seorang ustadz, mohon maaf ya jalannya pincang gitu kan, rumahnya ngontrak gitu kan, maka saya panggil podcast untuk edukasi ke orang lain ya, pulangnya saya sangoni, rumahnya saya bedah, istrinya saya belikan mesin jahit, begitu kurang lebihnya. Jadi bukan hanya Bambang Tri saja, ada penjual koran yang jalannya cacat, dia kemana-mana naik sepeda ontel, saya panggil, pulangnya saya kasih sepeda motor. Kurang lebih begitu majelis, bukan hanya Bambang Tri. Berarti bukan hanya Bambang Tri ya? Iya. Jadi Bambang Tri itu mungkin tidak tahu itu apes atau berkah, wallahualam, Allah yang tahu itu nanti. Ya. Terus dalam proses video itu kan ada, biasanya kan ada yang like, dislike dan lain sebagainya. Itu yang banyak yang waktu disiarkan di situ tuh yang banyak yang like atau dislike. Kalau di akun saya 90% banyak yang like, banyak yang suka. Kalau di akun saya, tapi di YouTube itu kan banyak akun-akun yang majelis yang mulia ya. Di YouTube itu banyak sekali akun-akun dia nggak pernah datang ke sini. Dia hanya nunggu hasil siaran ini baru dia ambil, dia potong bagian-bagian yang walaupun nggak salah dibikin salah gitu. Dibikin framing seolah-olah saya ini penjahat gitu kan. Memang ada seperti itu, nggak apa-apa, namanya pro kontra. Kalau senang semua namanya pro-pro kata Rocky ya.
Dan masalahnya kan Sunatullah. saudara terdakwa ini kan posisinya ada di, mungkin saat ini ada di kontra ya. Tapi kalau seandainya itu mungkin Ada di kontra? di kontra, maksudnya Siapa? kontra dengan pemerintahan, tidak juga atau bagaimana? Menjelaskan posisi Itu kan Politik. sah gitu kan, itu kan Sah. sah. Saya kalau makan di rumah makan tuh dipotong 10%, Pak. Saya beli mobil, saya memperpanjang surat itu dipotong pajak 10%. Digaji itu, untuk gaji pemerintah itu wajib hukumnya dikritik. Kritik bukan dicaci, mengkritik bukan mencaci. Saya nggak pernah mencaci. Ya, nggak ada saya mencaci itu. Kalau yang komen biasa lah itu, caci maki sama sesama komen itu kan biasa itu. Saya nggak pernah mencaci. Baik, saya lanjutkan. Dari video tersebut, terus saya berlanjut ke yang tadi sebenarnya sudah banyak itu ditanyakan dari rekan-rekan juga. Yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan ijazahnya Gus Nur, yang Gus Nur berarti kan kelas 5 SD. Ya. Tapi saat ini Gus Nur kan mempunyai sebuah pesantren. Itu isi pesantren itu bagaimana, Gus? Yang ngajar semuanya dosen dan mahasiswa IAIN yang ada di Palu. Saya gaji mereka. Kalau bahasanya Rocky Gerung, saya ngajar di UI, tapi saya nggak digaji. UI yang ngelamar saya itu. Jadi yang ngajar bukan saya, tapi ustadz-ustadz yang ada di Palu sana. Tenaga pengajarnya ada berapa gitu? Ada sekitar 14. Terus Itu untuk gajinya ada yang 2 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 750. Listrik, konsumsi macam-macam itu 25 sampai 30 juta sebulan. ada berapa murid yang belajar di sana? Sebelum pandemi dulu 350. Saat ini Saat ini saya kurang update, mungkin Kurang sekitar 100-150-an. itu pondok tentang tahfiz Quran atau Khusus bagaimana? tahfidz, Tahfiz bisa dijelaskan, Gus? Apa itu? khusus penghafal Quran, tidak ada kurikulum yang lain. Penghafal Quran. Penghafal Quran saja, titik, nggak ada komanya. Itu dalam pembangunan pondok itu Gus Nur ini berperan sebagai apa ini? Maksudnya apakah cuma penggagas Nah, yang punya saya, atau juga yang membangun, membiayai dan lain sebagainya? iya. Full semua Gus Nur berarti? Itu dulu saya dapat wakaf awalnya, kemudian saya bikin yayasan, ada sekitar 15 pengurus, ada sekretaris, ada bendahara, orang-orang Palu semua. Tetapi di tengah jalan ternyata kan dibutuhkan RAB kurang lebih 1,5 miliar kan. Di tengah jalan cari dana kok nol hasilnya. Akhirnya para pengurus itu mundur sendiri-sendiri, hilang tanpa sisa. Akhirnya saya, ya Allah, ini saya pulang lagi ke Jawa sajalah. Ini wakafnya tak kembalikan aja ke orangnya. Karena kan sendirian saya sebatang kara di sana. Nggak mungkin saya bisa bangun, pengurusnya pada mundur semua. Tapi rupanya Allah berkehendak lain. Intinya saya nggak jadi pulang. Bismillah, saya tekad, saya bangun sendiri, modal YouTube juga waktu itu. Dan saya nggak nyangka 1,5 tahun pondok pesantrennya jadi 3 lantai. Jadi yayasannya itu hanya nama, tapi nggak ada pengurusnya. Jadi akhirnya single fighter saya waktu itu. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang masih berdiri Oke. dan masih beroperasi. Ya, gaji ustadz, makan santri semua saya. Ya. Cukup dilanjutkan. Oke. Saya pengen singkat yang kita tadi digali sama rekan-rekan jaksa. Ketika membuat podcast, ada nggak niat jahat untuk mendiskreditkan seseorang? Kalau di sini dianggap adalah Pak Jokowi. Ada nggak niat jahat itu? Mens rea ya istilahnya ya. Tidak ada. Tidak ada. Saya bukan orang yang punya karakter niat jahat kepada orang lain. Tidak ada. Kalau Anda bertanya, punya nggak niat jahat kepada pemerintah, bukan kepada Jokowi ya, kepada pemerintah? Maka saya jawab, saya tidak punya niat jahat, tapi saya punya kepedulian terhadap negeri ini. Itu kan, kurang lebih seperti itu. Untuk harusnya ini tugas DPR, bukan tugas saya. Ngeritik-ngeritik pemerintah ini bukan tugas saya, tugas DPR. Berarti ada niat jahat dari
saudara terdakwa untuk mendiskreditkan seseorang atau kelompok kalian baru nggak ada ya? Nggak ada. Pengen nggak bikin sebuah keonaran gitu, wah aku tak bikin podcast ini baru masyarakat onar terjadi kegambaran terjadi apa itu Oke, saya paham. demo dan sebagainya gitu, ada nggak? Kuasa hukum saya itu, anak saya itu juga kadang sering nangis ya, istri saya juga sering nangis bahwa Abi itu nggak usah ngeritik-ngeritik pemerintah gitu. Dan kadang-kadang saya dalam hati itu jawab iya ya, untung nggak ada gitu kan, rugi iya, susah iya, dikejar-kejar polisi. Jadi sering saya merenung malam-malam itu, saya sudah di posisi zona nyaman, bukan takabur ya, saya sudah berada di sisi zona nyaman, dalam arti ya nggak kaya-kaya tapi juga nggak miskin lah ya. Seandainya saya nggak kritis pun saya nyaman ya, cukup main sama anak, traveling, jalan-jalan itu cukup. Tapi kenapa batin saya nggak mengizinkan? Karena memang saya mau marah sama siapa? Gus Nur tolong ke Madura, ini ada orang nih rumahnya sudah mau roboh ini, sama camat, sama lurah, sama Pemda cuma di foto-foto aja, nggak ada realisasinya. Coba ke sini Gus. Begitu saya ke sana, Allah, roboh rumahnya. Wajar kan kalau saya marah? Dan marah sama siapa? Setahu saya, kalau ada satu saja rakyat yang kelaparan, itu pemimpinnya dosa berat hisapnya di hadapan Allah. Tapi kalau ada pemimpin yang kelaparan, tidak ada rakyat yang akan dihisap di hadapan Allah. Nah, setahu saya, kalau ada rakyat kelaparan, itu pemimpinnya yang harus dimarahi. Saya mau marah sama Anda nggak mungkin. Mau saya lampiaskan kemana kemarahan saya ini? Tapi kan saya bukannya sekedar marah, rumahnya saya bangun. Saya selesaikan masalahnya, baru saya marah-marah di YouTube. Ini loh, kemana kamu lurah? Kemana kamu camat? Kalau aku jadi lurah malu aku. Kan begitu di YouTube saya. Jadi begitu kritis saya, bukan mencaci, bukan menstra, bukan niat jahat, bukan. Kurang lebih seperti itu, tolong dikembangkan jawaban saya ini. Jadi saudara nggak pengen mendiskreditkan seseorang, tidak pengen membuat fitnah, tidak ada kebarangan yang pengen dengan sebarkan untuk menciptakan sebuah keonaran yang dimana itu biar masyarakat saling gontok-gontokan gitu, nggak ada. Gimana? Saya punya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, saya punya anak yang cantik-cantik, lucu-lucu, pintar ngaji. Untuk apa saya terbesit bikin keonaran? Tidak bisa, apalagi tadi ada kata-kata fitnah. Izin ya, majelis yang mulia. Kata-kata fitnah itu kalau di KBII artinya berita bohong. Tapi kalau rujuk ke Al-Quran, sama sekali nggak ada. Di Al-Quran itu kalau tidak salah ada 52 kosakata diksi fitnah dengan berbagai dinamika asbabun nuzulnya di Al-Quran. Silakan dibaca. Kalau di Al-Quran fitnah itu ujian, pembunuhan, harta, handphone, anak, istri itu bisa jadi fitnah. Jadi kalau ini mau dibawa ke fitnah, misalkan rujukannya Al-Quran, nggak masuk, batal semua. Al-Anfal 28, Al-Baqarah 191, ada 198, ada juga At-Taghabun, ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wal fitnatu asyaddu minal qatl. Banyak lagi ayat-ayat. Ketahuilah hartamu, anakmu bisa jadi fitnah. Ya kan? Jadi sebelum punya handphone, sebelum punya laptop, sebelum punya rumah, sebelum punya mobil, sebelum punya istri, sholat 5 waktu di masjid, ngaji, tekun. Begitu punya handphone, punya laptop, punya anak, punya istri, punya mobil, sholatnya nggak tekun, maka hartamu jadi fitnah. Nah itu kalau Anda tadi bilang apa Gus Nur nggak ada yang fitnah, nggak ada di Al-Quran, malah nggak masuk ini fitnah, ini definisi fitnah nggak masuk. Kurang lebih seperti itu, saudara kuasa hukum. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Jaksa ya, tadi kenapa sih harus membawa mendatangkan laknat, ya? Sementara Allah adalah Rahman Rahim. Sebetulnya kalau mengetahui fakta persidangan yang sudah seperti ini, sebetulnya Gus Nur merasa sebetulnya nggak perlu terjadi seperti ini.
nggak perlu Saya- ditangkap ya, nggak perlu diadili ya, kalau gitu. Mestinya seperti itu. Oke, saya mohon maaf ya Pak Jaksa dan Ibu Jaksa, maafkan saya. Semoga kita bisa reuni di surganya Allah ya. Saya minta maaf ya. Ya, sebenarnya, tapi gimana memang sudah profesi ya. Bagi saya Pak Jaksa, Bu Jaksa ini sebenarnya hanya kejatuhan sesuatu yang saya pernah ngobrol sama Pak Aprianto di waktu penyerahan P21. Ya kan, saya ngobrol dengan Pak Agung juga. Kita ngobrol sebagai sahabat pada waktu itu. Kita bahas penista agama yang sudah nyata-nyata sampai sekarang masih bebas itu. Dan Pak Aprianto menjawab, saya tahu siapa yang Anda serang itu, saya tahu sampai sekarang mereka masih bebas. Asli penista agama itu. Jadi ya memang politik, atau kata Rocky Gerung ini memang kasus politik. Bahkan ini penyidiknya nonton ya, ini ada berapa pasang kamera itu. Jadi suatu ketika saya dipanggil penyidik, dibawa ke meja kantornya, penyidik bilang ke saya begini, jujur Gus, saya itu kurang suka dengan Anies Baswedan, dan di momentum yang lain dia bilang kurang baik bagaimana Jokowi. Saya nggak suka bohong, silakan penyidik nonton, silakan. Seharusnya penyidik itu nggak boleh ngomong begini di depan saya itu. Polisi itu nggak boleh ngomong begini. Nah artinya Pak Jaksa, Bu Jaksa ini dapat pekerjaan dari seorang penyidik yang begitu attitude-nya. Mana ada di depan saya muji-muji Jokowi, menjelek-jelekan Anies? Nggak boleh, harus netral. Dari situ bagi saya cacat, bagi saya. Silakan kalau penyidiknya nonton, barangkali mau marah sama saya. Gitu saudaraku ya. Jadi di luar sidang kita bersaudara ya Pak Jaksa, karena Anda hanya menjalankan tugas. Dan tugas Anda memang harus menjerat saya, kata Rocky, membekuk saya, itu tugas Anda. Dan saya nggak punya pilihan lain kecuali tetap mendoakan Anda yang terbaik saja. Kurang lebih begitu. Berarti yang saudara lakukan sebetulnya itu juga dilanggar undang-undang. Hanya keinginan menyampaikan pendapat sebagaimana Bahkan di depan saya udah berulang-ulang saya sampaikan, penyidiknya ngomong saya sudah gelar perkara sama MUI, sampai detik ini nggak ada MUI-nya, tuh mana orangnya, nggak ada juga. Kurang lebih seperti itu kuasa hukumnya. Mohon maaf kalau agak meninggi omongan saya ini, kayaknya mulai emosi saya. artinya saudara terdakwa tentu saja kecewa ya, karena saudara hanya menyampaikan sebuah pendapat yang mana itu undang-undang misal pendapat untuk menyampaikan pendapat, tapi ternyata yang terjadi seperti ini. Kalau mau ditegakkan hukum, akhir Agustus itu sebelum saya panggil Bambang Tri, itu banyak wartawan yang mengerumuni, banyak YouTuber yang upload. Itu diproses dulu, jangan nunggu saya. Kecewa saya. Kurang lebih seperti itu. Kalau berarti fakta persidangan yang sudah berlangsung dengan saksi baru 23 saya mohon kepada majelis hakim merujuk pasal 143 ayat 2 KUHP ya, di mana di sini dakwaan JPU itu tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Maka saya sangat berharap bahwa sampai saat ini persidangan ini digelar belum bisa ditunjukkan apa yang menjadi persoalan, yaitu ijazah asli Pak Jokowi. Maka logikanya saya sangat berharap dengan merujuk pasal 143 ayat 3, dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 2 huruf B batal demi hukum. Dari sini saya kira majelis bisa mempertimbangkan hal itu dan memutuskan, tidak sampai bertele-tele nanti ada tuntutan. Demikian saya cukupkan. Mumpung saya ingat tadi menyebut saksi-saksi, jadi saya ingat sekali lagi, saya mohon maaf ya Ibu Jaksa dan Pak Jaksa, kita beda pendapat kan nggak masalah. Jadi seperti saksi Ibu Christina Martaningsih ya, kalau saya tidak salah ya, boleh, memang tugasnya Pak Jaksa tuh membela dia, walaupun sebenarnya nggak boleh juga membela dia kan sebagai pengacara negara.
tapi kan saksi fakta persidangan. Dari nama saja sudah nama baptis. Kalau saya amati, mohon maaf kalau saya salah ya. Dari namanya saja sudah nama baptis. Artinya dari kecil beliau beragama non-muslim. Di sidang beliau disumpah dengan Injil. Tapi jaksa kan mengatakan waktu di BAP agamanya Islam. Begitu BAP selesai, entah urusan keluarga kan gitu pembelaannya jaksa. Terus pindah agama. Tapi kan fakta persidangan nggak begitu sebenarnya. Seandainya Bapak Andika waktu itu nggak menemukan BAP-nya, hilang ini, nggak ada viral-viral begini. Nah, artinya tetap ada kecacatan di situ, cacat etis, cacat moral. Nah, tadi saya dikasih video baru. Ada tadi orang yang menunjukkan video saya, video beliau ya yang dikompilasi. Dia di satu sisi beliau diwawancarai dengan orang dan mengatakan semua datanya komplit. Ini ditujukan kan masih baru semua itu. Ini datanya, ini nilainya, dapat 9, bla 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 bla, komplit lengkap. Tetapi di persidangan beliau ngomong ada yang dimakan rayap, ada yang hilang, ada macam-macam. Banyak sebenarnya majelis yang mulia kecacatan ya, tapi sudahlah nanti itu Allah dan majelis yang memutuskan. Baik. Oke, saya cukup. Saudara terdiri, saya merasa jangankan dukung syariat, apalagi nanti kelanjutan itu sampai kita berapa tahun atau berapa bulan, sangat tidak layak. Saya serahkan kepada Allah, insya Allah. Cukup ini saya beda untuk berlaku saudara ini kita sama-sama sarjana hukum ya. Jadi melalui dakwaan batu dan buku sesuai pasal 143 itu yang pertama kan bisa dilakukan pada saat eksepsi. Saat itu pada saat eksepsi itu tidak putusan kami. Kalau saudara minta tidak perlu tuntutan sidang ini diakhiri ya nggak bisa itu dihentikan di tengah acara. Kita semua tahu itu ya. Bahwa di belakang kami juga menjalankan hukum acara. Kalau hukum acara itu kita simpannya dipotong di tengah acara, kami semua juga diberitakan, diperkenalkan, jadi kita telah diperiksa ya. Jadi kita tetap sidang sesuai koridor, sesuai hukum acara. Jadi ada orang tutup dan orang tutup. Semua saksi dari pihak jaksa sudah, dari pihak terdakwa pada saat hukum sudah, terdakwa kita periksa. Nanti ada giliran masing-masing. Nanti giliran pihak jaksa menyampaikan dalam tuntutannya, dan saudara juga perlu ke sebagai masalah untuk mengajukan pembelaan, gitu. Jadi kalau pembelaan saudara itu tidak bisa kita lakukan di tengah acara. Wajib saudara itu dapat terlakukan sidangnya selesai sampai di sini seperti itu ya. Itu kan berkali-kali saudara pertanyakan di persidangan tidak bisa. Tetap sidang itu kalau ada berkas jadi diperiksa dari awal ya harus kita lakukan benar-benar putusannya nanti yaitu nanti kalau ada pertimbangan semua saksi ya karena benar-benar sama sekali apakah dengan majelis memutuskan satu memberikan persidangan dengan membebaskan itu melanggar KUHP. Kalau diputuskan akhir tidak melanggar, tapi kalau di tengah jalan sebelum ada tuntutan tiba-tiba majelis hakim memutuskan ya tidak bisa toh. Kita kan sama-sama secara hukum. Bukan pertanyaan saya seperti itu. Pertanyaan saya adalah apakah itu melanggar KUHP? Ya iya, kan tidak bisa dilakukan di tengah jalan kecuali ada resepsi yang dikabulkan. Kalau ada resepsi yang dikabulkan itu baru tidak saya tidak perlu dibahas lagi karena kita semua tahu hukum acara ini kita hormati hukum acaranya. Jadi kalau kedatangan dari majelis sudah Mohon izin, mungkin satu aja Mas. Saudara terdakwa ini ketinggalan ini apa? Saudara mengatakan kan apa tidak melakukan caci maki segala macam kan tidak ada. Coba saudara dalam keterangan kemarin kan mengatakan bahwa tidak ada kebencian kepada Pak Jokowi tapi kalau tidak salah kepada rezim ya. Kepada rezim bahwa saudara juga di konten podcastnya itu banyak juga yang saya ikuti juga. Ini pertanyaan saya, saudara tidak menyebutkan itu caci maki ya, tapi dalam setiap konten tidak semuanya itu saudara kan panutan bahwa punya pesantren segala macam dan punya apa ya punya pengikut yang saudara ini diposisikan sebagai contoh atau suri toladan. Yang ingin saya tanyakan, saudara kan mengatakan tidak pernah ngomong masalah caci maki, tapi saudara sering mengatakan jancuk, matamu picek, itu apa itu?
Itu kalau di Jawa Timur keakraban. Sama, saya seperti di Jawa Timur juga. Iya. Tapi kalau ketika dilontarkan di dalam bentuk emosional, Yang saya jancukkan itu koruptor. oke. Ya, saya nggak pernah jancuk kepada fakir miskin, enggak. Kalau koruptor. matamu picek menurut ke seseorang, Iya, matamu picak koruptor. Iya. Kenapa? nah, maksudnya itu apa? Enggak terlalu kasar atau gimana? Oh, Kalau matamu picak gitu. Enggak, itu untung matamu picak. ya itu Koruptor saya sekali. konteks ini maksudnya saya hanya berpesan lebih baik jangan berkata kasar Gus gitu aja. Oke. Saya paham. itu di luar konteks ya. Ada yang bagaimana Bapak, tapi kalau di persidangan di luar Jadi kalau koruptor itu dibilang matamu picek itu masih untung, Pak Jaksa ya. Harusnya digantung gitu koruptor itu. Barakallah. Sedikit ya saudara majelis. Tadi dari jawaban-jawaban yang saudara sampaikan itu motivasi terdakwa spontan. Itu satu ya. Nah itu kalau dihubungkan dengan pernyataan saudara mengenai minggu yang lalu karena saudara merasa dizolimi. Nah itu tolong dijelaskan dulu. Spontan dengan dizolimi. Iya. Waktu saya lihat videonya Bambang Tri pada momentum itu spontan majelis. Ya, ini siapa ini? Kok unik orang ini, berani orang ini. Nah, jadi momentum berikutnya seolah-olah muncul satu chemistry ya, muncul satu resonansi. Ini berarti ini orang sama-sama didolimi dengan saya ini. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tapi ketika lahir podcast itu memang lahir spontan. Saya cari orang ini spontan, tidak ada motivasi apa-apa. Oke, betul. Kemudian ini soal ini tadi mengenai harapan saudara. Baik. Harapan saudara tentang isu yang disampaikan Bambang Tri mengenai ijazah palsu, kemudian saudara mau mencari kebenarannya dengan mubahalah, kemudian ya. Nah, kemudian lantas harapan saudara tidak diselesaikan dalam persidangan. Harapan saudara diselesaikan forum diskusi mungkin di kampus atau juga di MUI begitu ya tadi ya. Nah, kemudian saudara yakin dengan cara seperti itu akan diperoleh kebenaran Dengan cara seperti apa yang mulia? yang saudara harapkan tadi. Ya minimal hidup akal sehat kalau bahasanya Rogi itu ya. Saya jadi terkontaminasi nih dengan Rogi ini. Kebebasan berpikir itu kan minimal hidup yang mulia ya. Kalau kita selesaikan di kampus, simposium itu kan, dan seandainya saya presidennya mungkin akan saya selesaikan dengan cara begitu. Udah Bambang Tri itu coba riset, ini selidiki, ini ijazah asliku udah. Ini Bambang Tri ini cerdas orangnya, udah bikinkan perpustakaan, bikinkan percetakan. Mungkin malah saya apa istilahnya? Tak manjakan malah kalau saya punya rakyat kritis begitu. Oke. Kemudian di dalam diskusi itu taruhlah Jokowi hadir membawa ijazah. Ternyata masih ada pertentangan. Kertasnya harus diuji dong, sama enggak dengan kertas yang ijazah lama. Kop yang dibuat antara ketikan juga tidak harus bareng dong. Itu kira-kira untuk menyelesaikannya bagaimana kalau menurut terdakwa dengan harapan itu tadi? Majelis, mohon maaf ya, kalau semua itu berjalan di atas fitrah, berjalan di atas kejujuran, tidak ada kebohongan, tidak ada kecurangan, tidak ada insinuasi atau hal-hal yang bersifat tuduhan-tuduhan terselubung, maka alam raya dan Allah ini akan membantu. Maka persoalannya tidak akan berbelit-belit dan tidak akan sulit. Semuanya akan mudah, gratis, selesai. Husnul khotimah. Menurut terdakwa, jaminan kejujuran dari orang per orang ini siapa? Gini Pak Hakim, seandainya saya ijazahnya asli, maka tidak akan serut ini gitu loh. Bukan berarti saya mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu ya. Saya punya prinsip seandainya segala sesuatu berangkat dari hal-hal yang tidak membohongi Allah, membohongi diri sendiri,
tidak ada pertentangan antara batin dia dengan hati dia dengan orang lain, maka semuanya mulus Pak Hakim. Itu rumus hidup saya begitu yang majelis yang mulia. Itu rumus hidup saudara. Iya. Nah, kalau negara kan mempunyai panutan mungkin ya, Iya. Nah, hukum Baik. itu kan biar masyarakat yang diatur itu bisa Baik. tertib. Baik. Nah, sekarang pertanyaan lain lagi. Azab yang saudara maksud tadi itu seperti apa sih? Ya kalau dihubungkan dengan podcast tadi, bahwasanya yang menonton ini cek rekening kamu, cek keberkahan rumah tangga kamu akan hancur sehancur-hancurnya karena yang kamu ingkari bukan Mas Bambangnya, Baik. tapi Al-Qur'annya. Nah, Baik. azab yang saudara maksud itu seperti apa coba? Contohkan. Jadi cek rekening kamu itu artinya dicabut keberkahan rezekinya. Ya. Walaupun gajinya 1 miliar satu hari, tapi tidak berkah, ya kan? Ada saja penyakitan atau apa, habis uangnya untuk sesuatu yang tidak manfaat. Cek rekeningmu, cek kesehatanmu, Oke. tensi darahmu. Oke. Jadi yang mulia, pada suatu ketika saya ceramah tapi ini tidak usah dimasukkan di hati, saya tidak bermaksud, anggap saja ini kebetulan. Saya ceramah di Riau pada sholat subuh ceramah, tiba-tiba saya dapat WA pada subuh, saya buka, ternyata dari penyidik di Palu. Saudara Sugi Nur Harja mohon menghadap penyidik hari Senin sebagai tersangka. Saya emosi yang mulia ya, pagi-pagi itu, Dek ambil kamera, saya kameramen, ambil kamera. Saya langsung bikin podcast. Hei penyidik, ya kalian sudah tuduh aku sebagai tersangka bla 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 bla. Sekarang hitung mundur, cek rekeningmu, cek kesehatanmu. Siapa di antara kita yang hancur? Itu videonya viral yang mulia. Oke. Bentar yang mulia. Nah, itu Senin saya dipanggil, saya akan datang. Ternyata Jumatnya kena tsunami, luluh lantah. Wallahualam bisawab. Apa itu kebetulan? Nggih. Oh, yang saya maksud perkara ini aja. Kan perkara itu saudara podcast kan September ya? Iya. Nah, September. Lah, yang menjamin itu semua kena azab, mungkin anak istrinya ada yang sakit, itu kan ada kesehatannya juga. Itu bagaimana menurut apa juga itu termasuk azab semua? Kalau konteksnya di dalam mubahalah itu iya yang mulia. Jadi misalkan di ruangan ini ada yang tidak percaya terhadap mubahalah yang dilakukan Bambang Tri, menentang bahkan menggila-gilakan Bambang Tri, kemudian sakit misalkan meninggal atau bagaimana, dalam konteks itu saya imani. Kalau yang percaya dengan Bambang Tri ternyata juga sakit, Apa itu ada yang mulia? Seandainya ada ya wallahualam, itu kan semua kembali kepada Allah tetap. ya yang Seandainya. waktu contoh saudara sendiri aja lah ya, katanya istrinya sakit waktu itu. Nggih. Nah itu apa juga termasuk? Itu kan percaya dengan Bambang Tri. Istri saya nggak ikuti podcast. Istri saya kayaknya percaya nggak percaya itu nggak urusan yang mulia. Jadi istri saudara nggak melihat podcast. Enggak. Kemudian juga penonton di sini mungkin juga merasa ini saya juga kena Tidak. azab. Kalau ada yang percaya dan dia sakit, itu berarti tidak ada hubungannya sama mubahalah, Oh. berarti itu ujian dari Allah. Oke, ya udah. Jadi gini yang mulia, saya ringkas, kalau ada orang baik tidak pernah melanggar hukum negara, hukum agama, dan dia sakit, maka itu ujian. Tapi kalau ada orang yang sama-sama dijalani, maksiat iya, ibadah iya, kemudian dia kena penyakit atau kena musibah, maka itu teguran. Tapi kalau ada orang yang maksiat saja, kemudian dia kena mara bahaya, maka dia azab. Begitu majelis. Oke, sekarang ini aja untuk ketegasan terakhir pertanyaan saya. Saudara pernah ditahan 1 tahun 6 bulan di pengadilan mana? Divonis Di Surabaya. Surabaya. Kemudian di Palu selama 10 bulan. Iya, insya Allah. Kemudian di Jakarta Selatan 10 bulan. 10 bulan. Kalau semua itu termasuk enggak? Termasuk azab atau termasuk juga suatu bentuk perjuangan Baik. untuk apa tadi? Siap. Oh iya. Baik. Agak panjang, nggak apa-apa yang mulia ya. Silakan. Orang masuk penjara itu ada 3 penyebabnya yang mulia. Pertama dia kriminal.
otaknya memang kriminal, dia layak di penjara. Kedua, dia ceroboh, tanda tangan tanpa dibaca misalkan, ya ternyata ditanda tangan di tender apalah, akhirnya dia di penjara gara-gara dia ceroboh. Yang ketiga, ada orang di penjara karena dia terlalu baik. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Hambali, ada Imam Syafi'i yang rujukan kitabnya kita pakai hidup sehari-hari. Bahkan ada Buya Hamka, ada Mbah Hashim Asy'ari pendiri NU di penjara sama Jepang gara-gara beliau nggak mau nunduk begini. Ketika rezim Jepang lewat, semua nunduk, Mbah Hashim nggak mau, itu di penjara 4 bulan sampai dicabut kukunya. Beliau orang baik semua gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan seorang baik, tetapi mumpung yang mulia tanya seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa jadi pijakan untuk yang mulia. Yang di Surabaya yang mulia, silakan. Kemarin saya disapa sama hakim, saya lupa namanya, ternyata beliau yang nyidang saya di Surabaya juga, di sini, beliau sekarang tugas di sini. Jadi, siapa namanya? Pak Ridho ya? Ada orang namanya Ridho mencaci maki saya. Gus Nur itu Wahabi, Gus Nur itu radikal di medsos, namanya Ridho. Saya balas dengan medsos, bangsat, bajingan, ayo ketemu. Wah gitu kan. Ternyata ada orang lain namanya Ridho yang melaporkan saya, dikira saya mencemarkan nama baiknya dia. Padahal yang saya maksud Ridho ini, bukan Ridho itu. Di pengadilan semuanya jelas gamblang, di pengadilan itu. Bahkan akunnya dipanggil sama hakim itu, yang Ridho yang melaporkan itu. Pak Ridho, ini Gus Nur tidak kepada Anda. Ridho itu, Gus Nur ini maksudnya ini, akun namanya Generasi Muda NU. Pak Ridho ada hubungannya sama ini enggak? Enggak ada, saya enggak kenal sama dia. Harusnya demi hukum bebas saya. Yang saya caci maki dia karena dia memfitnah saya, yang laporkan saya dia enggak ada hubungannya, di pengadilan enggak saling kenal. Ini yang saya alami majelis, demi Allah ini yang saya alami. Saya enggak salah majelis, bukan berarti saya orang baik. Cukup? Kurang lebih Ya, seperti saya bertanya begitu itu tadi tergerak dengan perkataan saudara sebetulnya sudah dalam zona nyaman. Kalau dalam zona nyaman mungkin malah bisa lebih rumah orang miskin yang banyak saudara. Betul yang mulia. Coba saya kasih saran yang mulia. Gimana supaya saya bisa diam melihat kedoliman ini? Saya diam gimana caranya yang mulia? Lebih baik saya hidup sama anak cucu aja. Itu porsinya Allah. Oh begitu ya. Oke, saya cukup ya. Jadi terima kasih. Mungkin ada terakhir, mungkin statement terakhir. Baik yang mulia, bismillah. Jadi seperti tadi saya katakan, orang masuk penjara itu karena kriminal, karena dia ceroboh, atau dia terlalu baik. Saya tidak berharap yang mulia menganggap seorang baik ya. Tapi ya gimana memang kita orang Islam ya. Saya tidak bosan-bosan memubalalah 1000 Al-Quran sekalipun saya berani. Bahwa saya ini tidak ada niat untuk menjatuhkan orang, memfitnah orang, menyengsarakan orang. Yang saya marah itu adalah kebijakan-kebijakan yang selalu menyengsarakan rakyat, hanya itu yang mulia. Dan itu pun saya pingin sebenarnya diam, tapi batin kecil tidak mengizinkan. Karena saya yakin hadisnya juga ada bahwa berteriak kebenaran di hadapan sistem yang dolim itu juga pahalanya besar di sisi Allah. Tapi insya Allah saya setelah sidang ini selesai, mungkin saya akan berubah cara saya. Karena kemarin anak saya paling kecil itu sampai saya nangis, Abi kalau sudah bebas gak usah ngomong politik lagi katanya. Anak sekecil itu bisa ngomong seperti itu. Baik nah, insya Allah saya udah janji seperti itu. Mungkin saya akan rubah polanya, saya akan bermain lebih cantik lagi. Kurang lebih begitu yang mulia. Terima kasih terdakwa sudah menyampaikan kepada semuanya dan semua sudah menyampaikan pertanyaannya. Untuk saya nyatakan selesai dan beri kesempatan berikutnya kepada pelapor untuk menyampaikan tuntutan. Kata kira-kira mohon izin Mas Hakim karena proses tuntutan ini, karena ini kan perkara dari Barreskrim ya, terus kemudian Kejaksaan Agung, terus kemudian karena lokus tembusnya itu di sana, tapi memenuhi itu kami sidangkan di sini, kami harus menunggu petunjuk pimpinan dulu. Udah kami kirimkan, tapi belum ada keputusan. Masih menunggu. Kita semua dibatasi waktu di awal saya sudah sampaikan
mungkin Jadi tidak ada waktu, kita juga ada batas baru lebih dari nggak boleh lebih dari 30 bulan perkara selesai. Ya, kita sesuai jadwal aja. Kita coba 1 hari dari sekarang jadi Selasa. Nanti apa kalau seandainya perlu jaksa bisa menjelaskan alasannya Pak. Oke, kita lihat. Jadi sidang itu 1 minggu diberi kesempatan Pak Jaksa supaya nanti ada kesempatan juga penasihat hukum juga butuh waktu juga untuk menyusun pembelaan. Jadi supaya waktu kita tidak bertele-tele, kita beri